Selain uang, orang-orang juga menginginkanku. Aku telah ada sejak dulu hingga sekarang di zaman yang telah dipenuhi dengan teknologi. Aku rentan. Aku tidak bisa berada di dunia ini tanpa adanya pikiran seseorang. Aku rentan karena seseorang bisa saja memilikiku, tapi aku tetap tidak bisa bertahan lama di dunia ini tanpa adanya ucapan dan aksi. Semua orang bisa memiliki ide, tapi tidak semua orang bisa menyampaikannya dan melakukannya. Oleh karena itu, aku membutuhkan suatu media agar aku bisa tersampaikan. Welcome kalian semua penonton yang maybe udah ngeklik video ini ya di Serabi Serba-serbi TI. Kontan. Nah gitu dong, kan cepet nggak kayak tadi tuh. Pas belum direkam tuh lemot banget parah ini kru-kru di belakang. Oke, jadi ya kali ini di Serabi tentunya ada host-host yang udah ready dari tadi nih ya. Ada Fauzan Ariski, bisa juga dikenal sebagai Dapu, dan ada co-host saya nih satu, siapa yang namanya? Sandra Uli, biasanya dipanggil Sandra. Disekap dong berarti, nggak bisa Enggak nafas. dong, Sandra. Oh. Tidak pakai Oh iya, sorry. Berarti bukan Sandra ya? Iya, Sandra. Sandra. Oke. Jadi ada Sandra, tapi kayaknya kami kalau cuma berdua doang nih sampai 20 menit ke depan maybe ya bakal boring banget 20 menit Banget sih. kami doang gitu kan, muka kayak gini. Kayaknya saya lihat muka kamu, saya bosan sih Iya, lama-lama. sama. Gue juga bosan lihat muka gue sendiri. Udah bosan pokoknya. Jadi ya untuk 20 menit ke depan ya bolehlah kalian mungkin nyiapin cemilan, mungkin nyiapin catatan untuk memberikan saran atau maybe revisi buat video kami, boleh juga. Tapi yang mau kami tekankan kali ini ada narasumber yang udah kami bawa. Oh iya, tentunya bukan dari kelas dong. Kan nggak boleh. Nggak boleh dari kelas dong. Siapa tuh? Iya, jadi ada narasumber dari luar kali ini dari Kredu. Boleh langsung datang aja kakak-kakak. Yeah. Halo. Oke. Halo. Aduh, mohon maaf lahir batin nggak ya? Aduh. Mohon lahir batin. Lu tuh nggak diajak. Oke. Jadi kakak-kakak nih kali ini dari mana ya kak? Dari Kredu. Kredu ya. Oke, boleh dikenalin maybe dari kakak-kakak satu-satu lah boleh ya. Kenalan dulu nih ya. Iya. Boleh Boleh tuh. Dibuka maskernya biar kelihatan cakep-cakepnya kan, cantik-cantik tampan-tampannya. Yoi lah, boleh. Oke, Kak. jadi aku Embun Pinasti, biasa dipanggil Embun. Ada di kaca-kaca kalau pagi. Di daun juga kebetulan. Oh, iya, banyak. Di daun? Iya. Baru tahu. Oke, kalau kakak Ambon, kalau kakak. Aku Naila Adristi, tapi biasa dipanggil Nala. Lagunya Tulus. Oh, iya. Boleh. Itu kru kami juga tuh di belakang. Cuman versi cadel. Nala. Kita Nala di belakang. Halo. Oke, ini ada Ambon, Kanala. Kak siapa nih? Ganteng banget gue liat ya. Boleh dong WA. Nanti boleh di belakang kan. Bre nggak takut sih bre. Jadi namaku Sidik Nur Rahman, aku bisa dipanggil Sidik. Biasa dipanggil Sidik. Iya. Kalau dipanggil biasa jadi Sidik. Iya. Saya emang agak aneh aja, jadi mohon maklumin kalau ada something yang agak random keluar dari mulut saya ya, dari mulut kita lebih tepatnya. Dan oke, kita bisa. Enggak Oke, dong. kakak yang di ujung boleh. Sabar. Jangan ngambek dong. Ini nanti dikasih es krim. Ya, Oke, boleh. Kakak sendiri siapa namanya, Kak? siapa nama saya? Oh, Sebentar. Iya, Nama saya Anandita Irandeswada, bisa dipanggil Diva. Oke, dipanggil. Kayak tidak asing ya? Iya, dia nggak asing. Siapa ya? Kayak sering lihat gitu mukanya. 328 berapa, Kak? Oh, itu Michael. Nyebut satu lagi malah. Oke. Jadi kakak-kakak di sini nih dari Kredu. Kalau boleh tahu nih, Kredu apaan sih? Soalnya kan ada beberapa yang mungkin belum tahu ya. Mungkin penonton sekalian, Kredu apaan? Kagak tahu Kredu. Kalau boleh sekalian sejarahnya juga lah boleh kali. Oke, jadi Kreadu tuh dari singkatan ya. Kepanjangannya itu Creative Education. Spontan.
Lanjut. Jadi creative education ini sebenarnya adalah bisnis yang bergerak di bidang jasa teknologi sih. Yang itu sebenarnya fokusnya pada pengerjaan PowerPoint gitu. Nah sebenarnya fungsinya apa sih? Jadi tujuannya sebenarnya untuk maksimalisasi fungsi PowerPoint itu sendiri gitu. PowerPoint gitu ya. Ah. Oke. Emang dari nama sih udah kenotis kalau Credu itu pasti kayak singkatan nih, nggak mungkin Credu itu kayak something sebutan-sebutan bahan kimia, nggak mungkin. Jadi Credu kayak udah kenotis itu singkatan dari Creative and Educative nih. Gila. Yoi. Kalau Keren. sejarahnya nih mungkin. Sejarah boleh. Oke, sejarahnya tuh dari pengalaman sendiri sih sebenarnya. Banyak nih dari pemaparan misalnya yang pakai PowerPoint gitu, entah dari guru di kelas atau misalnya dari seminar gitu ya. Itu kita tuh sering lihat yang dipaparkan tuh full text gitu. Padahal dari namanya PowerPoint aja PowerPoint. Harusnya poin-poin gitu. Poin-poin. Jadi power text. Iya. Poin pentingnya gitu ya. Iya. Terus dari situ kita lihat nih, oh kayaknya perlu nih ada agent of change dalam PowerPoint. Boleh. Nah, gitu. Akhirnya dari situ aku diskusi sama Embun. Terus kita juga berdua ngerasa cocok. Coba-coba nih, oh boleh nih buka nih jasa bikin PowerPoint. Gitu. Kalau cocok jadiin tuh. Boleh. Janganlah. Kalian berdua cewek, tolong ya. Gua tadiin bapak lu pada. Ya aku mau tanya nih ke Kak Ala dulu. Kan biasanya kalau nyusun PowerPoint gitu kan kita pasti menuangkan ide, brainstorming gitu ya. Terus caranya Kak Ala dulu gimana? Cara brainstorming untuk biar bisa dapat desain yang menarik dan juga unik gitu. Dari kita sih sebenarnya punya tema besar nih. Nggak cuman dalam penyusunan PowerPoint ya, tapi kita tuh juga membawa local wisdom gitu. Boleh, Bu? Local wisdom. Oke, jadi ya benar kata Nala. Jadi tema besar kita tuh emang lokal Nusantara, local wisdom dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi kita kan sebenarnya emang udah ada job desk masing-masing. Jadi ada yang ngerjain PowerPoint, ada yang desain template-nya dan lain-lain gitu kan. Nah, untuk brainstorming mungkin brainstorming pengerjaan PowerPoint dan juga pemilihan desain template-nya ya, itu sebenarnya lebih ke terpusat ke tema besarnya aja gitu sih ya. Nah, jadi tiap job desk-nya kita punya kebebasan kreativitas masing-masing untuk ngedesain atau juga kayak melakukan role-nya mereka tuh bebas gitu. Nah, nanti setelah mungkin udah mau finishing atau gimana, kita biasanya kirim ke tim kita ini sendiri, dan kayak kita minta approval satu sama lain gitu. Jadi kayak udah oke belum nih gitu, atau ada masukan apa gitu. Nah, mungkin brainstormingnya selain dari tema besar itu dari ya masukan-masukan itu sih di akhir gitu biasanya. Tadi sempat disinggung soal job desk ya. Kalau Kak masing-masing nih, dari Kak Ala dulu, job desk-nya sebagai apa sih Kak? Oke. Kalau aku ini sih, aku sama Nala itu basically ngerjain PowerPoint ya, pengerjaan PowerPoint kita pegang itu, dan juga aku pegang marketing dan juga human resource development. Jadi basically marketing ya untuk pemasaran dan sellingnya, terus juga di human resource developmentnya aku kayak mungkin arrange meeting, pertemuan, terus kayak bondingnya tim, dan kayak untuk pengembangan timnya ini gimana nih untuk kedepannya supaya mungkin lebih baik lagi gitu. Padahal gimana? Oke, kalau dari aku selain yang udah di-mention Bun ya, tadi yang pengerjaan PowerPoint, aku juga pegang di bagian finance sama operation. Nah, kalau di finance-nya sendiri, itu fokusnya lebih ke merekap dari pengeluaran dan pemasukan kita. Itu dimasukin, dirapiin ya, di data-data gitu. Terus kalau operation-nya lebih ke kayak gimana sih cara kita nge-maintain, untuk minggu ini perlu upload konten segini gitu, atau mungkin job desk-nya kalau misalnya ternyata di tengah jalan tiba-tiba nih, oh ternyata ada loh kerjaan ini yang belum kepegang gitu, itu harusnya tuh jadi tanggungannya siapa sih gitu dan sebagainya. Ya, Kalau aku di Creado ini sebagai IT spesialis, jadi kalau dari aku tuh kayak megang-megang dari konten-konten dari Creado sendiri. Kayak kita kan setiap minggu ada post-post untuk di Instagram sama di feeds gitu kan. Nah aku juga megang di situ. Terus di awal-awal kemarin aku juga sempat megang buat nge-arrange kayak hasil-hasil produk-produk dari kita, kayak dari konten maupun template PPT gitu-gitu. Kita sempat bikin Linktree, dan untuk future plan kita bakal bikin website gitu sih. Oke. IT spesialis ya. IT spesialis. Ada telur sama sosis berarti. Spesial kan? Spesial. Karena enggak? Yang kare dua biasanya yang pedes. maaf. Iya. Iya. Oh, pedes ya. Pedes.
sih. Aduh, selain pedas tapi ada manis-manisnya juga sih. Iya, sorry. belakang aja ya. Oh iya, di belakang aja. Mungkin habis ini Aduh, boleh. belakang dulu, boleh? Belakang dulu gitu. Sorry. Oke, aku mau tanya untuk Kak Iva. Kak Iva sendiri. Ya, kalau aku sih sejauh ini masih ngedesain template PowerPoint-nya Creado. Template orinya yang mengandung tadi local wisdom. Nah ini spill dikit juga sih sebenarnya yang lagi dikerjain Iva ini belum launching. Jadi kita nanti bakal launching produk orinya, template orinya Creado. Yang itu basically temanya kayak lokal Nusantara gitu-gitu. Cuman belum kita keluarin, jadi stay tune aja. Di mana tuh Kak? Di Instagramnya mungkin teman-teman Iya bisa dong. follow Instagramnya apa? Boleh dong, boleh Boleh. banget di @creado.id. Oke, ditunggu. Oke, dilihat nanti pas udah launching. Nah, jadi boleh nih. Habis ini 10K gitu ya. Amin. Bener Oh ya, banget nih. ngomong tadi kalau boleh tahu Kak Iva yang ngacak siapa ya? Kasihan loh dia loh. Pulang lagi lah ya. Boleh di sana kalau Itu sana. Emang pedes ya. Ya, mau pedes tipis-tipis lah. Soalnya kalau tebal-tebal takut banget. Oke. Karena Serabi kali ini tentang TI ya. Iya nih. Jadi aku mau highlight untuk Kak Sidik nih. Untuk TI lebih dalamnya di divisi TI itu Kakak ngapain aja sih? Jelasin dong Kak. Boleh tuh. Ya jadi kalau dulu aku dari awal ya sebenarnya dulu tuh di awalnya aku kayak ngembangin gitu konsep IT-nya tuh gimana. Maksudnya lebih ke IT-nya. Pertama kemarin di awal tuh bikin LinkedIn dulu kan. Maksudnya buat kontak dan lain-lain biar komunikasi lewat sosial media itu lebih enak gitu kan untuk di Creado sendiri. Terus yang kedua aku tuh juga handle untuk konten-konten dari Creado itu. Contohnya yang pertama ada konten untuk Snapgram, terus juga untuk post setiap minggunya juga ada. Nah, konten-konten itu setiap minggunya aku bikin untuk bisa gimana ya? Istilahnya kita menggait kayak follower lagi lah untuk sekaligus marketing juga kan. Nah, terus yang ketiga emang kita lagi nyiapin buat feature plan-nya tuh arah ke website untuk kita kayak service kita tuh akan bisa diakses dari website gitu sih. Oke, gitu. Bukan kayak lu kerjanya. Ngoceh mulu. Iya. Itu kan bareng lu. Iya Asik. bareng. Oh, iya my Oke. best. Karena Biasa. kakak ini kuliah ya. Ya, Nah, gimana cara aku mau nanya gimana cara kakak manage waktu antara mengerjakan desain sama ngerjain mungkin tugas kuliah atau tugas-tugas yang lain gitu kak? Saya kan kadang-kadang kayak nabrak gitu karena Beda-beda jadwalnya kayak ya. kelewat padat, nggak punya waktu buat yang lain-lain gitu loh. Nafas aja nggak Pacar sempat. dilupain nggak? waduh. Aduh, nggak punya sih kalau saya. Kenapa nepuk saya? Mereka dong. Kayak dari kak Embun? Oke, kalau aku mungkin dulu kita emang startnya waktu liburan ya. Jadi Iya. mungkin dulu kita belum kebayang sama kegiatan kuliah nih bakal kayak gini gitu. Kalau sekarang sih mungkin karena udah praktek ya bareng sama kegiatan kuliah, organisasi, keluarga dan lain-lain ya banyak ya. Mungkin kalau aku lebih ke karena aku orangnya nggak bisa spontan. Cakep. Aku biasanya well plan sih. Jadi kayak biasanya aku list emang to do list hari ini ngapain aja, apa yang harus selesai. Jadi mungkin kalau aku sendiri cara manage waktunya adalah dengan ya stick to do list itu sih. Jadi kayak lebih tertib diri aja gitu. Hari ini ngelakuin apa aja. Kalau misalnya nanti ada sisa waktu setelah ngerjain hal itu, nah baru bisa dipakai yang santai-santai lain-lain. Oke, jadi lebih ke stick to the plan, stick to Iya, the list ya. benar, Jadi benar. harus tetap nge-list buat catat hari ini mau ngapain aja. Benar. Gitu ya. Kalau menurut Mbak Nala gimana? Sama sih sebenarnya kayak yang udah disinggung Embun ya. Oke, Ada tuh jadi lalu Belum dong. katanya sama. tambah dikit. Oh, ada dikit. Nah, kita tuh biasanya ada weekly meeting sama weekly report. Nah, dari situ kita tuh perlu melaporkan progres-progresnya. Dari aku sendiri sih kebantu banget ya dari report itu, karena aku jadi tahu apa yang udah aku lakuin tuh ini, apa yang belum aku lakuin tuh ini gitu. Jadi aku bisa nge-list nih apa aja yang hal-hal yang perlu aku lakuin ke depannya gitu. Dan untuk pengerjaan PowerPoint sendiri, kita kan waktunya masih fleksibel. Bukan yang terikat waktu kayak ada jam Benar, kerjanya benar, gitu ya. Nah, terikat waktu, terikat tempat, dan terikat dengan jarak. Aduh. Berat ya? Susah itu ya. Iya sih. Dikit-dikit lah. Sedikit Berarti dimasukin. kakak ini WFA, work from everywhere. Yo everywhere, anywhere, anytime men. Ya pokoknya Iya. mana aja. Kalau dari kakak yang tampan satu-satunya nih. Kalau dari aku sendiri, jujur dari awal tuh emang kayak embut juga ya. Awalnya kayak kita time manajemennya agak susah karena kita mulai startnya tuh kayak dari liburan kan. Habis itu Belum kita ada kegiatan apa-apa Iya, gitu belum ada ya. kegiatan apa-apa. Iya. Dan surprisingly waktu kita tengah-tengah kuliah kan udah semakin banyak organisasi, semakin event dan lain-lain lah, pokoknya ada tugas.
Dan dari situ kita karena udah lama-lama kita ngerjainnya, terus ada evaluasi kayak di weekly meeting juga, akhirnya kita kayak, kalau dari aku sendiri itu ada apa ya, kayak editorial plan gitulah. Jadi aku selalu bikin kayak editorial plan untuk seminggu tuh ngapain aja. Dari situ tuh termasuk buat time management aku, karena kayak aku tuh cuma bisa laporan editorial plan itu seminggu itu tuh di hari Minggu doang. Jadi aku bisa brainstorming 1 hari doang. Jadi setelah itu ntar tinggal eksekusi aja nih waktu mau upload atau waktu mau bikin. Ntar kalau misalkan di hari itu pun aku solo, aku juga bisa bikin di situ langsung. Jadi untuk tugas-tugasku yang lain tuh bisa aku lanjutin di kemudian hari gitu. Oke, kalau dikasih titik gitu ya. Betul. Boleh. Dari Kak Iva mau ditanya atau enggak nih? Tanya dong. Ya udah. Kalau Kak Iva gimana? Sabar dong. Kami aja. Ayo, kasih nanti. Masih hilang. Oke, kalau dari Kak Iva gimana nih kalau dari masalah time management? aku kan karena bagian desain, which is yang menggunakan kayak sketsa, terus kayak ada mood board dan lain-lain. Itu nanti kayak dibagi per minggunya. Jadi seminggu nyari sketsanya gitu, seminggunya lagi mood board. Cuman kalau kayak gitu kan kadang kayak agak lama juga. Jadi nanti itu kalau misal idenya kan kita nggak tahu ide itu kapan muncul. Iya sih. Jadi kalau misal di minggu pertama sketsa lagi ngerjain, coba tiba-tiba udah ada ide layout, langsung aja digabungin satu. Gitu. Iya sih, soalnya emang kadang ide-ide datangnya kadang nggak pas waktunya gitu ide itu emang. Ya saya sambil kayak. Oh, iya. Saya biasa lagi handstand. Oh. Sikap lilin nggak? Iya, sikap lilin. Kadang pakai lilinnya apa sih? Apa sih? Nggak nemu ya, ini nggak nemu. Yang itu jokesnya nggak matang. Iya, nggak matang. Dalamnya masih mentah. Ya, tapi betul sih. Kadang-kadang pas lagi ngeden, lagi jongkok di suatu singgasana, kadang dapat ide kan. Oh iya juga. Iya sih. Betul Sama juga. scroll TikTok gitu ya. Heeh. Lagi scroll TikTok. Oh, Wah, iya. lagi scrolling IG juga. Wah, jadi ingat masa depan gimana nih gitu. Waduh, Waduh. Apakah tetap jadi beban? Waduh, kan pikiran. Tidak ada yang tahu. Iya, tidak ada yang tahu ya, karena kita kan manusia bukan tahu. Nah, Oh iya. iya. Ada yang lama ya? Ngelek dikit, kadang ngelek dikit. Padahal udah sering ngobrol. Aku mau nanya, kalau misalnya pas kerja gitu, kan pasti suntuk ya, karena kita lihat monitor terus, pasti kena mata kita. Kalau dari kakak sendiri, kalau Kak Embun, gimana nih caranya kalau lagi bad mood terus lagi sementara pengerjaan, gimana manage biar moodnya tetap oke? Nah, Mungkin kalau aku sih ya pasti ada lah ya kayak overwhelmed atau gimana kita lagi ngerjain gitu ya. Mungkin kalau aku lebih ke mungkin stop dulu untuk beberapa waktu, maksudnya kayak bukan beberapa waktu Yang lama. ya bukan kayak misalnya sejam 2 jam kayak aku rest dulu, misalnya aku mungkin dengerin lagu refresh, atau kalau misalnya aku main sama kucing, atau misalnya kayak lakuin hal-hal yang nggak lihat layar deh pokoknya ya, nggak HP nggak TV gitu lah, mungkin kayak entah bikin telepon gitu ya. ya nggak sampai kapan sih. Tadi mau bilang bikin minuman hangat misalnya di rumah gitu. Jadi kayak lebih enjoy dulu aja gitu. Kakak pernah punya pengalaman yang amaze gitu selama ngerjain itu PPT-nya, jasa PPT-nya? Mungkin aku dulu ya. Oke. Jadi Boleh. kalau aku sih so far sebenarnya enjoy ya. Aku enjoy ngerjain kerjaan-kerjaan kredo ini. Chill banget gitu. Chill. Mungkin tapi ada waktu-waktu yang kayak challenging buat aku, mungkin buat tim yang lain juga, kayak misalnya ada, jadi sebenarnya kredo itu kan sistem pemesanannya itu kayak minimal order H-3 itu udah kita hitung untuk jangka waktu yang kita bisa sesuaikan dengan pengerjaannya, prosesnya, revisi dan lain-lain gitu ya kan. Nah tapi ada juga mungkin customer yang dadakan gitu, misalnya kayak hari ini harus jadi jam berapa misalnya gitu. Kaget. Gimana sekali lagi Kaget. Nah jadi gitu, nah itu sih mungkin yang paling challenging buat aku, kayak kadang agak hektik aja gitu, cuman overall masih enjoy juga sih gitu. Kalau Nala gimana atau sih? Boleh tuh. Biasa kalau ada struggle-nya gitu ya, kita tuh biasain selalu ngomong di grup gitu. Jadi ada masalah apa diomongin di grup, ada Yes. masalah apa diomongin di grup. Soalnya kadang-kadang juga kan bisa dibantu sama teman. Nah, Iya, itu dunia tim kan. Iya. Dan kebetulan kita kan emang orangnya agak semua. Agak. Iya, bener. Agak Iya deh. Iya, gitu. Terserah mbaknya lah. Saya ngelek tapi iya deh. Iya, bener. Agak ya. Jadi responnya tuh juga gimana ya, kadang jadi bahan refreshing juga gitu kan. Oh, Kalau iya. misalnya karena kita bentuknya digital ya, kita ngerjain dari tempat kita masing-masing nih,
nggak yang setiap ngerjain PowerPoint itu kumpul di satu tempat. Jadi apa ya, meskipun kerasanya oh aku sendirian, tapi kalau misalnya udah ngomong di grup gitu udah sengklek gitu. Itu jadi apa ya, oh refreshing banget sih buat aku. Lebih fresh, lebih plong, tetap seger sampai sekarang ya. Kayak iklan. Iya, iklan apa ya? Kita nggak boleh nyebut brand ya, sayang banget. Jadi kayak iklan apa pokoknya. Boleh sponsor. Ya, Iya, gimana? Kalau dari aku sih sebenarnya aku tuh kadang tuh lebih amazed karena aku bikin konten gitu ya. Ya. Jadi aku kadang-kadang lebih tahu kayak oh nyata tuh ada bisa gini gitu di PowerPoint. Kayak kemarin aku sempat bikin konten tentang 3D model gitu. Oh nyata di PowerPoint tuh bisa masukin 3D model Jadi dan makin bisa tahu kayak ya. Iya, jadi makin tahu sendiri padahal kayak awalnya kita nggak expect buat tahu dan terima hal itu gitu. Nyata dari kita ngerjain job desk kita masing-masing kita dapat ilmu baru gitu. Oh. Itu keren banget sih. Keren ya. Iya. Kalau Mbak Iva nunggu ditanya nggak? Oh iya, Mbak Iva. Kalau Mbak Iva gimana nih? Kalau aku sih hampir mirip sama sedikit, soalnya kan aku sudah bersinggungan langsung sama desainnya. Jadi amaze-nya itu jadi tahu kalau ternyata di suatu aplikasi bisa kayak gini, bisa ada tambahan fitur kayak gini dari yang sebelumnya aku tidak tahu. Oh ya, cari tahu dong kalau nggak tahu. Nah, Iya. karena itu. Benar sih. Iya, benar. Nah, kalau dari gue nih, dari saya, oke. Menurut kakak-kakak sekalian yang berempat nih, 3 cewek 1 cowok, 1 pakai kacamata, 2 pakai jilbab hitam. Detail ya. Biar jadi orang pada nggak bingung gitu kan. Pentingnya PowerPoint tuh apa sih? Menurut untuk kita nih, apalagi buat anak-anak muda yang udah hidup di dunia digital, apa-apa tuh dari handphone, maybe komputer, internet tuh nggak bakal jauh-jauh gitu. Gimana nih pentingnya PowerPoint? Oke, mungkin kalau menurut aku PowerPoint itu sebenarnya berfungsi banget sih menurut aku sebagai sering menggunakan PowerPoint juga ya untuk mendapatkan materi dan menyampaikan materi juga gitu. Mungkin teman-teman atau teman-teman yang nonton juga pernah ngerasain gimana dengerin presentasi orang pakai PowerPoint gitu kan. Yes. Menurut aku sih PowerPoint itu sebagai untuk apa ya, mempermudah supaya penyampaian materi itu lebih compact dan juga lebih mudah untuk disampaikan gitu. Lebih simpel. Iya, lebih simpel, poin-poin, jadi cepet nangkep materi itu tuh sebenarnya apa sih gitu. Nah, gimana sekali lagi? Gitu benar banget. Nah, terus juga menurut aku juga, menurut aku juga PowerPoint. Kalau menurut aku sendiri juga PowerPoint itu udah banyak banget digunain di banyak bidang ya, mungkin di pendidikan, di bisnis, di seminar-seminar dan lain event-event gitu kan. Dan itu bisa dibuat sekarang udah bisa dibuat di HP, di laptop, di tablet gitu-gitu kan. Jadi kayak itu penting dan banyak banget digunain sih. Jadi menurut aku PowerPoint itu harusnya bisa dipakai dengan semaksimal mungkin. Kalau menurut aku. Kalau menurut Kak Nala atau Kak Sidia atau mungkin ya ada mungkin Mungkin ada lah ini ya. Menurut kalian gimana, ada yang lain? Kalau Udah saya aja. Jadi enggak ada. Oke, jadi menurut siapa dulu nih? Mungkin boleh Kak Nala dulu biar sesuai urutan. Oke. Arah jarum jam. Kalau fungsinya sendiri sebenarnya udah diwakilin di namanya ya, PowerPoint gitu. Oke. Mungkin yang udah disinggung Embun tadi di awal, jadi kita manfaatin bahan presentasi itu bukan untuk power text tapi untuk PowerPoint gitu. Karena kita sendiri juga untuk nangkep materinya kan lebih gampang ya kalau dibacanya per poin-poin gitu, bukan yang dikasih teks langsung gitu. Dan kita pengen bikin masyarakat yang mungkin kurang aware akan hal itu gitu juga mulai peduli gitu loh terhadap gini toh cara bikin presentasi yang mudah ditangkap orang gitu. Gitu ya. Udah ditangkap orang, tiba-tiba ada yang gedor, ditangkap beneran. Soalnya emang banyak sih, kadang-kadang orang yang kurang peduli masalah PowerPoint tuh kayak kurang ngerti pas disuruh bikin PowerPoint. Malah jadi power text kadang-kadang. Jadi panjang aja, benar. Mending pakai makalah kalau gitu daripada PowerPoint kan. Iya, benar sih. Sekarang kan masih sering ya kalau orang buat PowerPoint malah teksnya yang di copy gitu ya. Pas presentasi juga dibacain semua ya. Orang juga bisa baca. Maaf nih. Karena sebenarnya kalau poin-poin mereka tahu intinya kan. Jadi kayak pastinya poinnya jadi teman-teman seperti ini gitu. Iya, emang kayak gitu sih. Emang harus lumayan peduli tentang PowerPoint juga sih.
Kalau menurut Kak Sidik boleh. Kalau dari aku sendiri, PowerPoint tuh kayak salah satu jalan kita buat nge-omis audiens gitu loh. Jadi gimana bikin audiens nih bisa kayak wow gitu, ternyata presentasi bagus banget. Salah satunya lewat PowerPoint-nya. Kayak desainnya, tadi misalkan kayak dia pakainya poin-poin bukan pakai teks, itu kan bisa nge-omis audiensnya, kayak bisa ngasih nilai tambahan lah buat kita yang presentasi. Dan sejujurnya kalau di Creado juga di pos-pos kita sebenarnya juga ada kayak kita ngajarin gimana sih presentasi yang bagus, kayak kita pakai rules yang 10 20 30. Iya, tips and trick biar kayak kita sendiri sebagai presentator tuh nggak boring gitu loh. Nggak yang cuma liatin layar doang terus baca doang, itu kan boring banget kan. Boring asli. Makanya di Creado pun kita ada tips-tips buat kayak nge-handle gimana sih waktu presentasi juga gitu sih. Boleh dicek abis ini Instagramnya ya. Boleh. Follow ya. Dicek. Oke. Jangan lupa dicek ya buat kalian-kalian yang lagi nonton sekarang nih, langsung dicek aja Credo ya. Oke. Untuk Kak Iva, kali ini bakal beneran. Kali ini kita beneran nanya. Nah, untuk Kak Iva Kak Iva gimana nih pentingnya PowerPoint? Kalian Ya. tahu nggak apa hal yang direbutin sama orang-orang selain uang? Apa tuh? Cewek, Opa Korea. Sidik tolong. Tiket konser. Bisa jadi, tapi bukan. Jabatan. Pemilu. Bahaya. Kayaknya itu terlalu bahaya. Politik ya, aduh. Oke. Jadi jawabannya itu ide. Nah, sekarang gimana kita menyampaikan ide? Kalau kita itu cuman idenya itu berada di pikiran kita sendiri. Oh, nggak bisa Nggak dikeluarin. sampaikan. Coba bayangin kalau kalian tuh jadi narasumber TED Talk yang mana orangnya tuh banyak banget dan kalian berdiri di stage, kan kalian nggak mungkin tuh deketin orang satu. Jadi kalian perlu PowerPoint. Iya, Di situ kalian menyampaikan ide kalian. Iya benar sih, benar. Sangat teoritis. Biasa ya. Nanti sambil Berbanding terbalik dengan yang aslinya. Jadi spill dong. Oh ya, sorry. Oke. Jadi ya, kalau secara pertanyaan kayak gitu, kalau maybe pertanyaan dari saya ya, maybe masih stuck ya, masih belum dapat ide, karena idenya kan susah dicari. Ya. Iya. Jadi boleh mungkin untuk Kak Sandra dulu, backup ada pertanyaan maybe? udah cukup sih kalau aku tadi udah cukup jelas yang tadi cara manage waktu untuk teman-teman juga, siapa tahu bisa jadi ini ya bahan motivasi untuk teman-teman di rumah mungkin yang belum bisa manage waktu antara kerjaan sama tugas kuliah atau tugas sekolah gitu. Yang masih rada-rada bingung gitu masalah jadwal, kadang jadwal jam segini tapi datangnya telat. Spontan. Keren. Nah, gitu dong. Oke. Yang tadi time manajemennya benar. Iya. Iya, kalau pas spontan langsung Jadi ada yang agak ngelag dikit. Tapi mungkin secara basa-basi kita kali ini ya, serba-serbi yang ada terjadi kali ini segitu aja maybe ya? Atau mungkin masih ada nggak deh? Nggak ada. Cukup sih dari aku cukup. Dari kamu cukup. Kalau dari aku mah kayaknya aku masih pilih yang dia nih. Kalau Mau nambah? nasi goreng. Boleh. Kak, Boleh nih di sini. nasi goreng satu Kak? Oh. Katanya mau dikasih es krim juga tadi dengar-dengar. Oh iya, ada yang mau beliin es krim tadi, emang katanya mau traktir. Iya. Heeh. Mau dong. Tapi yang dari tadi saya hardik ini ya. Diam-diam aja nih dari tadi. Jadi ya, oke, ada gimmick-gimmick biasa. Memperpanjang durasi biasalah. Takutnya durasinya nggak nyampe, jadi perpanjang dikit. Soalnya udah mau closing, tapi masih nahan dikit lah. Sekarang saya juga masih nahan. Saya nahan. Saya nahan. Saya juga nahan yang lain nih. Oke. Jangan ditahan, itu berat. Boleh sini maju. boleh. Sad boy, sad girl lu ya. Oke, mungkin secara kesimpulannya jadi PowerPoint itu benar-benar penting. PowerPoint itu sangatlah penting dalam kehidupan kita, apalagi anak-anak muda yang sedang hidup di zaman digital. Zaman-zaman penuh teknologi yang tidak jauh dari internet selalu ada di dekat kita. PowerPoint itu sangat penting, apalagi sudah masuk ke dunia kerja. Bahkan di dunia perkuliahan dan persekolahan aja PowerPoint itu udah lumayan kepake. Dan di sini kita juga belajar beberapa poin-poin tips and trick juga untuk PowerPoint-nya. Nah, dari kesimpulan yang kali ini yang simpelnya ya kayak saya tadi. Tapi kalau mau yang lebih jelas lagi bisa mungkin di rewind videonya. Tonton ulang, tarik lagi sampai awal atau enggak diklik pakai akun baru biar view-nya nambah. Oke. Jadi buat kalian ya yang mungkin juga sedikit kepo dengan ada Credo.
boleh langsung dicek di IG-nya tadi di @credu.id ya kalau nggak salah. Yo, Atau mau kakaknya mau spill Instagramnya mungkin yang one nonton by one, satu-satu. kepo nih atau gimana sih? Biar dapat exposure meskipun nggak punya exposure juga, nggak bakal dapat followers juga sebenarnya. Jadi ya, mungkin secara kesimpulannya kayak gitu aja. Kami kali ini dari Serabi. Serba-serbi teknologi. Ulang dong, Serabi. Serba-serbi teknologi. Rame-rame dong, Serabi. Serba-serbi teknologi. Yoi, dan juga ada Credu kali ini. Jadi kami pamit undur diri dulu ya, cabut dulu. Kami mungkin sekian aja dari kami kali ini. Kami terus sih ngomongnya. Iya, kayaknya udah nggak sabar mau cabut kayaknya ya. Iya. Ngulang-ngulang dulu apa? Udah minta terima kasih belum? Udah bilang terima kasih belum? Iya kan belum sampai ujung. Aku pikir udah mau berakhir aja kita. Iya, enggak dong. Kita akan selalu ada sampai akhir di waktu memisahkan kita. Pantas aja masih jomblo sampai sekarang. Buaya ya? Ah? Buaya ya? Iya, soalnya kalau cewek bu ibu. Oh, iya. Juga. Boleh sih. Iya, hewan apa yang santai? Apa tuh? Kancil. Hewan apa yang ramah? Apa tuh? Apa dong? Crab. Hah? Crab. Ah, masuk. Nyelek. Iya, Nyelek. masuk. Boleh. Iya jam gua musuhan lagi nih. Nggak akur. Oh iya. Ya musuhan jadi nggak akur gitu. Dijelasin lagi siapa tahu nggak nangkep. Jadi ya mungkin kita langsung aja cabut kali ini dari Serabi dan juga Credu. Saya Dava Fauzan dari Rizky Dapo dan juga ada Uli. terima kasih juga untuk narasumber tentunya yang udah menyempatkan waktu, udah mengorbankan tenaga, waktu, uang, bahkan bensin motor juga yang lagi naik juga harga bensin ya, terutama Pertalite. Oke, terima kasih buat narasumber, terima kasih juga untuk kru-kru yang bekerja di belakang layar. Oke, boleh tepuk tangan. Terima kasih juga untuk penonton sekalian. Waduh, sorry. Untuk penonton dan juga terima kasih juga untuk beberapa mungkin dosen-dosen yang sedang menyaksikan untuk tugas kami kali ini. Kami dari dari Serabi. Serba-serbi teknologi. Cabut, undur diri dulu. Dadah. Dadah.